Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardi Purwon Ramadan dengan NIM 210101191301118. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas Reknil tentang True Delta Facility di Sacramento, California. Untuk presentasi kali ini di YouTube mungkin untuk revisi YouTube sebelumnya ya, karena slideshow-nya bermasalah, tidak bisa di-play. Tidak jalan untuk PPT-nya. Oke. Untuk yang pertama, kita masuk ke deskripsi proyek. Untuk deskripsi proyeknya, gambar di sebelah kanan untuk jalurnya. Ini merupakan sebuah alternatif kanal peripheral yang disusun dengan solusi untuk memotong sungai Sacramento dan sungai San Joaquin untuk meningkatkan pengeluaran debit dan mengurangi salinitas di lokasi ekspor di Delta Selatan dengan mengurangi intrusi air laut. Untuk deskripsi dari proyeknya sendiri, ini merupakan proyek dari yang dibuat untuk mempresentasikan konsep berikut dengan tim nilai. Struktur asupan baru di HUT BA untuk menarik 4.000 CFS dari Sungai Sacramento. Intake baru akan memiliki struktur rak sampah dan layak berbentuk V atau layar ikan berbentuk gergaji dan fitur bypass ikan. Kecepatan pendekatan desain adalah 0,2 fps. Stasiun pompa akan dibangun sebagai bagian dari struktur intake untuk menarik 4.000 CFS yang diperlukan. Air akan dikirim ke HUT CA ke South Fork dari Sungai Mokulumne dekat pertemuan dengan Snodgrass Lodge oleh kanal baru. Di ujung hilir kanal adalah struktur outlet struktur yang terjaga keamanannya untuk mencegah ikan berenang di hulu ke stasiun pompanya. Untuk ruang lingkup dari value engineering sendiri atau VA, ruang lingkup VA ini adalah untuk memvalidasi konsep kanal baru yang akan mengirimkan 4.000 CFS dari HUT VA ke Delta Tengah sebagai bagian dari penelitian tim ditugaskan untuk mengoptimalkan kondisi ini dan mempertimbangkan keberpihakan alternatif yang akan memungkinkan air diambil dari Sungai Sacramento di suatu tempat antara HUT dan Walnut Grove CA. Lokasi pembuangan tidak dipatasi. Tujuannya dari penelitian ini adalah tentukan layak teknis dari rencana yang diusulkan termasuk dampak perikanan, merekomendasikan penjajaran yang disukai, sediakan kriteria yang relevan untuk desain dan konstruksi, sediakan kriteria yang relevan untuk operasi. Untuk selanjutnya, ini ada bagian struktur organisasi dari tim VS sendiri. Untuk proyek ini ada di sebelah kanan untuk orang-orangnya dan divisinya. Untuk selanjutnya, metodologi nilai. Studi nilai ini menggunakan metodologi standar internasional yang didirikan oleh SAFE International, The Value Society, Value Methodology VM, menggunakan proses 6 fase yang dilaksanakan dalam format lokal area dengan tim multidisiplin untuk secara andal menyelesaikan fungsi yang memenuhi harapan kinerja pelaksanaan. Dengan proses ini, tim nilai mengidentifikasikan fungsi-fungsi proyek yang penting dan cara-cara alternatif untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut dan kemudian memilih alternatif terbaik untuk berkembang menjadi solusi yang dapat diterapkan untuk peningkatan nilai. Untuk perincian biaya biaya konstruksi untuk TDF ini ada seperti pada tabel ini untuk dari umum sampai total bulat. Bisa dilihat. Next. Untuk progres kerja alur kerja dari value engineering sendiri adalah pra workshop untuk persiapan dari tim value engineering sendiri. Untuk workshopnya adalah evaluasi pengembangan presentasi. Selanjutnya ada lagi informasi analisis fungsi kreasi. Pasca workshop adalah persiapan pengaplikasian value engineering. Untuk hasil workshop sendiri, itu dapat dilihat dari phase diagram, record of decision atau ROD yang akan diberikan ke DWR Calvet. Ini menggunakan phase diagram dari how why diagram. How bagaimana dan why. Untuk hasil dari workshop sendiri untuk fungsi dasar yang harus dipenuhi untuk memenuhi ROD adalah meningkatkan kualitas air dan melindungi ikan. Selanjutnya fungsi sekunder utama yang mendukung fungsi dasar termasuk mengurangi salinitas, mengurangi predasi, menghindari keterlambatan migrasi, dan mencegah cedera. Selanjutnya, ini ada alternatif peningkatan nilai. Pertama ada CF04, CF10, 15, 19, CF38, DF01, dan DF27. Oke, untuk yang pertama ada alternatif CF04. CF04 ini itu adalah pengalihan HUT dan buka saluran ke rawa Snodgrass di Miss McCormick Williamson Track atau Lost Lot. Untuk di sana oleh mengalihkan 4.000 CFS menggunakan saluran trapesium. Untuk alternatif dan perubahan adendumnya mengurangi jejak pengangkutan dan membersihkan saluran, mengurangi penampang saluran, dari outputnya itu udah keuntungan. Keuntungan itu mengurangi biaya, mengurangi dampak, menghilangkan pesangon. Untuk kekurangannya, mengurangi manfaat kualitas, menghadirkan aliran ke area dengan kendali hidrologi, menggunakan peralatan kanal perival. Untuk harganya bisa di tabel biru yang di bawah, tabel hijau yang di bawah.
Untuk gambar dari alternatif CF04 bisa dilihat penampang sebelum dan sesudah. Yang kiri original itu yang sebelum, yang trapesium sebelah yang kanan. Untuk petanya, apa denahnya, itu bisa dilihat setelah perubahan gambarnya itu bisa dilihat di gambar kanan. Selanjutnya untuk true delta transfer. Ini ada RAB-nya untuk anggarannya dari TDF kanal dan lain-lain. Lanjutnya untuk alternatif CF10. Ini mohon maaf CF04 versus CF10. Salah ketik. Untuk awalnya, fasilitas pemasukan struktur outlet dengan perangkat pembuangan energi jembatan alternatifnya 3 keberpihak alternatif dikembangkan alternatif A, B, dan C. Keuntungannya, pengurangan biaya proyek, mengurangi dampak lingkungan dan ekonomi, meninggalkan 4.000 CF di sungai, sekalian itu dari HUT ke kota log. Untuk kekurangannya, kemungkinan mengurangi manfaat untuk kualitas air ekspor, kemungkinan dampak kemungkinan besar kemungkinan dampak pada hidrolik kanal salib delta. Untuk harga bisa dilihat di tabel hijau yang di bawah dari harga awal, perubahan, dan keuntungan. Untuk dana alternatif CF10 bisa dilihat sebelum perubahan sebelah kiri original dan sebelah kanan setelah terjadi perubahan. Untuk potongan panjangnya bisa dilihat setelah perubahan terjadi seperti itu. Untuk tambah atasnya seperti ini. Untuk biayanya seperti ini. Untuk CF10. Selanjutnya ada CF15. Sama ini juga salah, harusnya CF15 bukan CF04. Untuk alihkan dari rawa Georgia dan potong saluran di Staten Island ke selatan, untuk awalnya, fasilitas pemasukan struktur outlet dengan perangkat pembuangan energi jembatan. Alternatifnya apa? Mengalihkan 4.000 CF air dari sungai Sekremento untuk dipindahkan ke selatan sungai Moklumene di utara pertemuannya dengan rawa. Ukuran pengalihan sama dengan konsep aslinya, struktur intake, struktur outlet. Keuntungannya panjang saluran 4,2 mil versus 12 mil. 2 sipon versus 3 jembatan. Pompa memiliki kepala bagian bawah, tidak diperlukan rak sampah. Kekurangannya, kualitas air berkurang sedikit, rate of way lebih mahal, konstruksi sipon lebih sulit, penapisan di sungai lebih mahal, konstruksi bayaran lebih sulit. Untuk harga di pojok kiri bawah di tabel hijau. Untuk denah dari CF15 seperti ini, sebelum dan sesudah perubahan. Untuk gambar desainnya, potongannya dan RAB-nya seperti ini. Sebelah kiri untuk gambarnya, kanan untuk RAB-nya. Biayanya. Selanjutnya ada CF19. Ini CF19 harus bukan CF04. Mohon maaf Bapak. Untuk isinya itu alihkan di beberapa lokasi untuk pertimbangan tertentu. Ini tuh untuk awalnya desainnya fasilitas pemasukan struktur rotet dengan perangkat pembuangan energi jembatan. Untuk alternatifnya melakukan pengalihan di beberapa lokasi yang memiliki kapasitas pengalihan gabungan hingga 4.000 CFS. Untuk keuntungannya, saluran angkut yang pendek dan kecil, kurangnya atau hilangkan pompaan alternatif dapat dibangun bertahap. Untuk kekurangannya, biaya O dan M sedikit lebih tinggi. Kurang skala ekonomi, kemungkinan memperbesar saluran yang ada, kemungkinan meningkatkan kualitas air yang lebih rendah. Untuk gambarnya bisa dilihat seperti kiri. Dananya untuk sebelah kanan biayanya CF19. Untuk biayanya ada lagi CF19. Alternatifnya setelah perubahan untuk CF19. Ini juga. Lanjutnya ada, maaf, CF38. Sama juga salah, usah CF38. Perluasan kapasitas di DCC dan saringan arus 12.000 CFS. Perluasan kapasitas di DCC dan saringan arus 4.000 CFS. Untuk awalnya, fasilitas DCC yang ada menghubungkan Sungai Sacramento dan Delta Pusat, fasilitas pengalihan. Alternatifnya, perbaikan gerbang DCC yang ada meningkatkan kapasitas pengalihan DCC dengan menambahkan gerbang tambahan di sisi utara fasilitas yang ada. Keuntungannya apa? Perbaikan gerbang DCC meningkatkan kapasitas pengalihan DCC. Kekurangannya meningkatkan pengalihan DCC tidak dan mungkin menimbulkan biaya tambahan. Untuk harganya ada di bawah tabel hijau. Untuk metode yang digunakan selama CF ini semua sama value engineering. Value engineering itu adalah perbandingan antara function dan resource. Untuk gambarnya bisa dilihat, kiri adalah gambar dinanya, karena adalah potong penampangannya. Ini untuk RAB-nya dari CF38. Selanjutnya ada alternatif BF01, layar plat vertikal sungai. Untuk awalnya konsep asli melibatkan beberapa layar VEE, layar tipe bar profil vertikal berukuran 4.000 CFS dan terletak di dalam saluran intek. Untuk fasilitasnya, alternatifnya fasilitas penyaringan ikan yang diusulkan di sungai akan mencakup sekitar 1.200 kaki panjangnya dengan 20 kaki tiap layar. Keuntungannya ikan tidak ditangani, mereka tetap di sungai, puing-puing tetap di sungai, melewati hilir, tidak diperlukan pemompaan bypass. Untuk kekurangannya biaya konstruksi lebih tinggi, cover dam yang lebih besar, mungkin lebih banyak perawatan konstruksi dalam sungai. Untuk gambar dari alternatif DF01 bisa dilihat di sini, gambar desainnya. Selanjutnya ada alternatif DF27, sediakan rak sampah dan gorong-gorong di bawah tanggul untuk terhubung ke kepala gerbang diikuti oleh saluran diisi oleh layar diikuti oleh status pompa. Untuk desain awalnya, konsep awal menempatkan struktur
Intek di sisi Sungai Tanggul ini membutuhkan tanggul yang harus direkonstruksi untuk mengikat ke asupan baru. Alternatifnya, untuk menjaga ukuran layar VEE tetap kecil dan melindungi ke stasiun pompa dari banjir, 8 gorong-gorong kotak berukuran 10 kaki kali 10 kaki di bawah tanggul baru, keuntungannya menyimpan struktur penting di sisi kering. Tanggul memenuhi persyaratan konsisten dengan desain garis aliran gorong-gorong kotak. Kekurangannya akan memerlukan persetujuan Dewan Reklamasi Negara dan Korps Insinyur seperti halnya konsep apapun. Untuk gambarnya bisa dilihat, ini gambar denahnya kiri kanan potongannya, sectionnya. Sama ini juga salah alternatif dan biayanya apa perubahan inteknya. Selanjutnya ada keuntungan tambahan. Ini setelah dari analisis tadi, selain alternatif nilai, tim juga mengidentifikasi 4 saran desain. Ini adalah saran untuk perubahan atau klarifikasi pada dokumen proyek yang tidak memiliki dampak biaya yang dapat diidentifikasi atau diukur yang dapat ditentukan dalam ruangan lingkup lokal ya. Saran desain dan penelitian ini: 1. Tim nilai mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah lingkungan. 2. Tim nilai juga mengembangkan diskusi tentang masalah ikan terkait dengan pengalihan isu baru di Sungai Sacramento. 3. Juga terkait dengan ikan, tim nilai memberikan diskusi tentang layar ikan yang dapat membantu tim proyek. 4. Analisis keprihatinan ikan yang mengarah pada diskusi tentang penanganan imigran ikan. Lanjutnya adalah solusi alternatif. DWR telah meninjau berbagai alternatif yang disajikan untuk laporan ini dan telah memutuskan untuk mengevaluasi lebih lanjut alternatif CF4, 10, ABC, CF15, 19, 38 dengan permodalan tambahan untuk menilai dampak hidrolik dan dampak pada penggunaan salinitas. Itu. Lanjutnya ada kesimpulan. Pada akhir penelitian ini, TVM menurunkan rekomendasi terkait penelitian tadi sebagai berikut. 1. Meskipun penjelasan yang diusulkan untuk fasilitas true delta tampaknya merupakan solusi yang dapat dilakukan, itu bukan pilihan yang harus disukai. Pembelajaran ini membutuhkan pembangunan kanal baru yang sangat mahal. Jadi untuk bangun pembelajaran ini, ketika untuk membangun saluran-saluran baru, itu menggunakan biaya yang sangat mahal, dan ada beberapa lokasi yang di mana sungai itu dapat dialihkan yang secara substansial akan mengurangi biaya. Untuk kedua, evaluasi lebih lanjut harus dilakukan oleh pengalihan lebih banyak air di detak cross channel ini. Ketiga, tim nilai mengevaluasi baik dalam saringan ikan dan saringan ikan di sungai dengan menyimpulkan bahwa in river memiliki beberapa keuntungan pasti untuk ikan, tetapi biaya sangat tinggi. Selanjutnya, kami merekomendasikan bahwa jika ada saluran baru yang disediakan penghalang ikan untuk mencegah mengurangi migrasi hulu. Itu. Selanjutnya ini ada biayanya untuk total data transfer facility-nya. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.